Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel membahas saham Indonesia. Dan kali ini saya akan membahas sebuah saham besar ya, saham PAPP, yaitu saham Brand. Saham dengan market cap tertinggi di IHSG. Nah, saham Brand ini menarik banget loh. Kenapa menarik? Karena pada hari ini, pada tanggal 27 Januari, pembelian asing sebesar 128 miliar rupiah dan transaksi pada hari ini sebesar 257 miliar rupiah. B itu billion atau miliar ya. Berarti pembelian asing ini hampir 50% dari transaksi harian. Ini transaksi yang sangat besar ya. Dan asing ini pada tanggal 1 Desember sampai hari ini terus melakukan akumulasi, dan bahkan harga saham Brand sideways sekali ya. Dari Desember sampai sekarang sideways, meski pada awal Januari terjadi goncangan tapi tetap kembali ke harga kotak ya. Coba kita kotaki terlebih dahulu. Nah, harga rentang harga Brand, nah masih dalam kotak ya, meski ada gejolak tapi tetap kembali ke dalam kotak ini. Dan dari Desember sampai akhir Desember, broker apa sih yang beli saham Brand, yang akumulasi saham Brand? Kita cek, kita pakai data spesifik ya, kan ini datanya all investor, kita ganti ke foreign. Nah, di foreign kelihatan yang beli itu ZP, BK, dan U ya. ZP, BK, U, dan AK. Siapa sih di balik ketiga broker ini? Langsung kita cek ya. Kita cek Brand ya. Kita cek. Tunggu sebentar. Nah, kita unduh dulu. Oke. Kita sepertinya saya harus mengenalkan dulu ya. IS itu asuransi, CP korporat, PF dana pensiun, IB bank, ID individu, MF reksadana, dan SC sekuritas. Nah, kita lihat asuransi pada Desember itu tidak melakukan penjualan ya. Melakukan penjualan tapi dikit banget ini, cuma berapa lot. Ini datanya dari dalam bentuk lembar saham ya. Jadi jika pengen ke lot harus dibagi 100 seperti itu. Dan di sini lokal korporat menjual saham Brand pada bulan Desember. Penjualannya lumayan besar ya. Lalu diikuti dana pensiun jualan tapi dikit banget. Nah, ini lokal individu atau retail gitu ya. Pada bulan Desember retail menjual saham Brand lumayan besar ya. Makanya pada bulan Desember asing ini big akumulasi karena retailnya telah menjual saham Brand. Kita cek di domestik ya. Nah, kan di domestik terjadi big distribusi karena lokalnya menjual saham Brand ya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada lokal reksadana. Reksadana lokal juga menurun ya kepemilikan Brandnya, berarti mereka menjual saham Brand. Mereka mengurangi saham Brand ya, reksadana lokalnya. Nah, di sini sekuritas lokal masih membeli tapi hanya dikit. Nah, di sini asuransi asing membeli saham Brand lumayan besar. Diikuti dengan pembelian dana pensiun yang sangat besar banget ya pada bulan Desember. Ini CP-nya malah jualan nih. Korporat asingnya ya. Bank asing juga malah jualan tapi dikit banget volumenya. Individu asing dikit banget belinya. Nah, di sini foreign reksadana foreign membeli saham Brand cukup banyak. Ini nggak heran sih, karena BlackRock juga sedang membeli saham Brand ya. Kita cek BlackRock. Nah, BlackRock dari tanggal 19 sampai tanggal 22 membeli 2 juta lembar saham Brand. Ini wajar jika reksadana asing membeli, foreign MF itu seperti BlackRock ya. Pembeliannya cukup besar karena BlackRock juga membeli saham Brand ya. Bahkan dari tanggal berapa ini? Dari tanggal 29 dari awal tahun
BlackRock terus akumulasi hingga memiliki total 224 juta lembar saham senilai 128 juta US dollar ya. Nah, di sini di Foreign MF ini bukan BlackRock saja, ada Vanguard, ada SPDR, ada dan lain sebagainya lah, banyak gitu ya. Nah, di sini sekuritas asing melakukan pembelian cukup besar juga. Nah, berarti di sini yang beli itu asuransi, dana pensiun, reksadana, dan sekuritas. Berarti dari keempat broker ini pada bulan Desember, yaitu ZP, BKU, AK, isinya adalah asuransi, reksadana, lalu sekuritas, lalu dana pensiun ya. Yang akumulasi sejak bulan Desember ini di sini nih adalah mereka ya. Dan pada tanggal 27 Januari ini ZP melakukan pembelian yang besar disertai dengan BK dan AK. Kemungkinan asuransi, dana pensiun, sekuritas, dan reksadana membeli besar-besaran. Kenapa mereka membeli saham brand besar-besaran pada 27 Januari? Padahal mereka masih memiliki waktu untuk akumulasi secara pelan seperti bulan Desember, tapi sekarang mereka membeli besar-besaran. Ditambah Pak Pepe juga membeli saham brand juga kan, buyback, membeli saham brand secara pribadi dengan atas nama pribadi. Dan saham brand ini masih dalam kotak ya, masih sideways. Jika kita lihat saham brand pada weekly ya atau mingguan, nah ini saham brand belum jebol loh. Jika mingguan hanya membuat shadow aja ya, buat shadow naik lagi, shadow naik lagi. Berarti belum ada konfirmasi brand untuk turun. Nah, jika harga brand menjebol angka 9825, maka brand berpotensi naik ke sini nih. Saya beri garis dulu. Nah, jika saham brand menembus 9.825, maka saham brand berpotensi ke 10.450. Berapa persen ini? Kita tarik ke atas. 4%, lumayan. Nah, jika harga ini ditembus lagi, maka brand berpotensi ke angka 12.000 ya. Ke angka 12.000. Seperti itu, ke angka 12.000. Jika ke angka 12.000 berapa nih? Angka 12.000 ini naik hampir 21%, lumayan banget ya. Dengan adanya pembelian dari asing besar-besaran, kemungkinan asing sekuritas, asing asuransi, asing dana pensiun, dan asing reksadana memiliki sinyal untuk brand akan naik, mungkin bukan bulan ini ya, mungkin bulan Februari atau bulan Maret. Karena mereka beli besar-besaran, kemungkinan ada sinyal untuk kenaikan brand ya. Nah, kalau harga brand pada chart weekly close di bawah 9.375, berarti brand udah bahaya ya, kalian bisa mulai cut loss seperti itu. Nah, sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih.